tadi udah inspiring banget Mas Aan, Mas Fuadi. Wow. Kalau misalnya Mas Aan dan Mas Fuadi itu nulis, I don't have any capability to write anyway. Tapi thank you so much, Bukalapak sudah mengundang kami buka buku untuk bisa saling sharing. So hopefully agak berfaedah omongan hari ini. So anyway, salam kenal. Nama saya Rani Subiantoro. Nama lengkapnya Rani Siti Khadijah Subiantoro, jadi sangat muslim. And I'm very grateful of it. Masih 22 tahun, baru lulus dari kampus itu Desember kemarin. And anyway, kami menjalankan satu platform disebutnya Buka Buku, baru berjalan 1,5 tahun ke belakang. Itu adalah platform pinjam meminjam buku fisik secara online pertama di Indonesia. Anyway, 22 tahun nih, SMA di Jakarta. Kalau misalnya tadi masaan gunda gulananya terus ada risauannya menulis, karena emang kurang nyaman untuk ngobrol di depan orang, saya sangat nyaman ngobrol depan orang. Saya sangat nyaman dengan komen sana sini, saya sangat nyaman untuk menolak yang menurut saya itu tidak benar di kepala saya pada saat saya sekolah. Pada saat teman-teman itu memilih duduk bangku di tengah, saya memilih untuk bangku di depan, dan anyway itu bangku sisaan. Terus pada saat teman-teman itu pada ditanya, ayo guys ada yang mau nanya, saya adalah orang pertama yang biasa di kelas itu nanya, jadi tipikal kalau misalnya di kelas itu suka ngejawab guru, itu saya, tahu kan tipikal yang nyebelin gitu. But anyway, 22 tahun dari SMA itu bisa dibilang saya dibully selama 3-5 tahun. Constantly. Pada saat saya dulu SMA, masuk 6:30, pulang jam 3, kesiksa banget. Jam 6:30 liatin kapan saya pulang, sampai jam 3. Why? Because I was really ambitious. Until now I'm still ambitious in my way. Dari kecil sampai sekarang, label yang terkenal di Rani adalah bacot. Terus sering banget dibilang ibu negara, alhamdulillah kalau misalnya saya jadi presiden. Tapi anyway nggak mau juga. Sering banget dibilang ibu bos. Sering banget apa sih Loran? Sering banget dikatain kebun binatang atau bahasa-bahasa yang tidak baik. Selama saya SMA. Pada saat SMA lagi masa pubernya punya pacar, I didn't have. Pada saat teman-teman SMA punya teman sebangku, I didn't have to. Bangku saya paling depan emang karena sisaan gak ada yang mau duduk di depan. Dan sendiri, tapi alhamdulillahnya jadi 2 meja jadi 1 kan. Jadi kan bisa bawa banyak tas. Biasa cewek ribet. And I didn't have best friend karena aku punya masalah untuk berteman apalagi sama perempuan. Sama cowok pun gak terlalu nyambung gitu. Jadi ya makanya gak punya teman waktu itu. Nah, ketika gak punya teman, cerita ke siapa? Gak bisa. Bullying makes me stronger, yes. But at that time I'm very weak. I was very weak. Gak punya teman, gak bisa cerita ke orang tua. Mau cerita ke siapa? Iya ceritanya ke supir angkot. Bang, tadi gue bisa katain ini. Terus habis itu naik busway empet-empetan, ngomong sama orang sebelah. I was really spontaneous, jadi aku tuh bisa kayak ngomong sama orang sebelah segitunya. Jadi leave me 5 minutes and I got 3 friends. Terus habis itu, ya kerjaannya saya curhat aja gitu sama orang sebelah saya. Tapi apakah saya bisa survive umur saya pada saat itu 14 tahunan? Bisakah? Enggak. Akhirnya saya didiagnosa memiliki penyakit, kalau bahasa psikologinya itu psikosomatik. I don't know if it's right or not, maaf kalau salah ibu bapak. Tapi itu adalah penyakit ketika psikologinya itu udah sangat ditusuk banget, akhirnya larinya ke fisik. So oksigen di sini itu sangat susah untuk ke kepala dan asam laktatnya jadi menaik. Dan I do have scoliosis tuh di belakang. So semakin sakit, jadi ketika kumat, I do have to, pada saat itu ya, I did have to, untuk meminum 18 tablet setiap harinya. Saya diterapi setiap harinya ke rumah sakit dan kawan-kawan. Dan pada tahun 2000, I don't know, 2 tahun sebelum inilah, I was diagnosed by chronic depression, where my case 90% bunuh diri. So I was the luckiest 10%. Gak bisa cerita ke orang tua karena orang tua kerja dari pagi sampai malam, tahu diri dong, gak mungkin kan cerita, gak punya teman. Atau enggak ngomong sama abang angkot, nyambung, ngomongin duit, berapa lu bang dapat duitnya, tapi kan gak bisa ngomongin personal. So apa yang saya lakukan?
saya ke toko buku. Dulu ada pilihan kan, lo mau ke tempat A, B, C, banyak kan tempat di Jakarta. Tapi saya waktu itu, saya merasa sangat sendiri, padahal saya ekstrovert. Sangat sendiri, saya butuh something yang bisa menjadi next comfort zone saya pada saat itu. Saya tahu saya bacot, tapi saya nggak mau bacot yang tidak berfaedah. Dan saya orangnya suka belajar, saya suka getting to know something yang baru. Akhirnya saya masuk ke toko buku di daerah Senayan. Itu toko bukunya bagus banget, sebagus itu pada saat saya SMA. Nah pada saat kelas 10 saya masuk ke daerah self-enrichment, bahasa Inggris saya waktu itu poor banget lah, cupu parah. And then di situ ada buku yang namanya 7 Habits of Highly Effective Teens by Sean Covey, anaknya Stephen R. Covey, if you know that. It's very good book. Ini, 2 buku ini changed my life so much. The first 2 books I read ini adalah si buku ini nih, Sean Covey. Gimana mereka bisa ngubah hidup saya adalah mereka ngubah mindset saya menjadi udah Ran, lo jangan peduli sama yang ngatain lo. Udah Ran, lo gak harus masuk geng-geng hits itu untuk survive diri lo sendiri. Udah lo sana aja lomba sana sini, dapat banyak buku dan kawan-kawan. Cari comfort zone lo sendiri, ikut organisasi di luar kampus, di luar sekolah supaya lo bisa nyaman. Ini yang mengubah mindset saya sehingga saya survive selama 3 tahun saya dibully. But then, bullying itu tidak berhenti. Karena ketika kita dibully, kita punya self defense menjadi karakter yang sangat keras. Karakter keras ini saya bawa pada saat kuliah. Di kuliah juga saya dimusuhin, karena saya keras itu. Tapi, karena saya terus belajarnya dengan baca buku, baca satu buku kayak buku yang lain. Dari tahun 11 sampai 2018 ini kurang lebih, akhirnya saya bisa membuka open my mind untuk membaca lebih dari 200 buku yang dimana sangat impactful bagi hidup saya. Gimana cara impactful? Pertama, jadi kalau nongkrong di kafe bisa 6 jam, kurang kerjaan aja gitu kan. Liatin 6 jam terus orang ngomong, and then saya melihat tuh, oh cara orang ngomong ini ke sini tuh gini. Oh cara orang ngomong A ke B tuh kayak gini. Terus saya cari tahu di toko buku, saya baca bukunya. So the next time ketika saya nongkrong di kafe itu terus tiba-tiba ada bule atau orang-orang hebat di daerah perkafean itu, saya bisa ngajak ngomong dia. Umur saya pada saat SMA saya udah bisa menghabiskan buku makroekonomi pada saat saya kuliah. Karena nggak punya teman, jadi temennya siapa ya, buku yang saya baca. Tapi jadinya ahead banget pada saat berpikir. Kalau kata mama saya ketuaan. Padahal lahirnya 96. Jadi gitu, jadi benar-benar pada saat saya membaca dari 1 buku sampai 200 buku, saya bisa ketemu banyak orang yang saya aspire to be, orang-orang yang sangat inspiratif. Wah, alhamdulillah banget pokoknya intinya. And next, karena sehari itu saya bisa baca at least, bukan sehari, seminggu itu bisa menghabiskan sampai 1 sampai 3 buku sekarang. Bukan kecepatan karena emang bosenan. Jadi bacanya itu enggak yang satu kata, I don't have that capability, enggak sedetail itu. Tapi skimming, abis itu nanti balik lagi, abis itu kalau bosen di siang harinya, di komuter, di kereta gitu, saya baca buku yang lebih easy. Malamnya kalau galau saya baca puisi gitu misalnya, Rumi atau Khalil Gibran atau segala macam. Karena punya banyak buku itu, waktu itu saya terinspirasi dari kampus saya, kalau kampus-kampus biasa tuh biasanya punya KKN ya, KKN yang ke kampung-kampung. Kalau misalnya di kampus saya kita sebut sebagai community development, jadi di situ kita mengembangkan mitra usaha di sana. Nah selain mengembangkan mitra usaha, kita juga berinteraksi sosial kan dengan warga sekitar. Nah saya kenal nih sama salah satu anak yang katanya di Cibeber paling pinter. Saya ajarin, kamu mau saya ajarin nggak matematika? Ekspektasi saya pinter banget kan. Boleh teh, mana buku cetak kamu? Buku cetak teh naon teh? Buku cetak, kamu teh kalau misalnya lagi belajar itu teh ada buku cetak tuh latihan gitu kan. Maaf gue Sundaan. Terus habis itu nggak punya. Akhirnya saya tanya, oke kamu selama ini bukunya apa aja? Dia bawa buku tulis dong yang segini buat 1 semester. Kamu kalau dapat buku dari mana? Toserba. You do think that Toserba is bookstore? Di situ langsung hati saya langsung saya balik ke Jakarta bareng teman-teman saya lagi, balik ke kampus, and then sering setiap bulan tuh kita balik ke Cibuber untuk kontrol mitra usahanya. Akhirnya waktu itu saya bawa beberapa buku Diary of Wimpy Kid, buku
zaman SMP, saya balikin ke sana, saya kasih. Sekarang kalau saya setiap lebaran teleponan sama mitra saya, anaknya itu udah pinter banget bahasa Inggris dan suka ikut olimpiade bahasa Inggris. That's only me. Kalau yang lain gimana? Kalau banyak orang macam saya, yang ngasal-ngasal gini, baca buku habis itu main kasihin aja, berapa banyak orang di sana yang bisa bahasa Inggris, yang bisa kebuka pikirannya nanti. Itu baru Cibubar, Dan ini saudara saya, Kania, asalnya Bandung. Umurnya 22 tahun, alhamdulillah sama. Sekolahnya di Parahyangan. Dia administrasi niaga, saya jurusan bisnis. Berarti kita ada kesamaan pelajaran, yaitu financial accounting. Bukunya setebel itu kan. Nah, di kampus saya itu nggak boleh fotokopi. Kalau fotokopi kita dikasih surat peringatan lah atau something. Nah, akhirnya saya punya buku asli. Buku asli pun saya itu dibeliin kakak saya, karena kakak saya sekolah yang sama. Jadi saya nggak pernah beli buku cetak. Kebayangkan buku cetak tuh mahal banget. Nah, si Novi ini, saya panggil Novi, itu suka minjem buku saya. Jadi kalau dia datang ke Jakarta ngelihat rak buku saya, pertama dia ngeliatin buku pelajaran apa yang sama. Kedua, dia akan melihat novel saya yang bahasa Inggris tuh apa yang bisa dibaca. Karena mahal. Terus saya berpikir, ya udah Hok atuh Nov, ambil aja bukunya, kamu butuh apa. Karena emang sering baca buku, jadinya banyak gitu loh di rak. Dan saya bersyukur ada saudara saya yang mau baca, jadi saya nggak harus ngabisin space. Jadinya Novi bisa kebuka gitu loh. Jadi dia aja untuk beli buku aja dia akan berpikir 2 kali, mendingan beli bensin motor. It changed her life too. Karena jadi tahu ilmu-ilmu yang saya tahu. Kelemahan informasi di negara kita adalah orang Jakarta punya akses yang relatif lebih mudah dibanding daerah lain. Tapi ketika ilmu yang saya punya dapat, saya bisa berbagi ke yang lain, akan terjadi equality of education atau equality of knowledge kan? Jadi sama-sama pinter. Jadi ngobrolnya pun lebih nyambung. Pada tahun 2016-17an, 16 akhir dan 17 awal, ada aha momennya nih. Kita disuruh lulus dari kampus, tapi harus bikin bisnis, karena kampus kita emang disuruhnya bikin bisnis gitu. Dan di sini ada CEO kami, mana CEO kami? Tuh di belakang namanya Givari. Bilang, guys kalau mau bikin bisnis dari problem aja deh. Langsung semuanya ngomong kesehatan, pendidikan dan kawan-kawan. Akhirnya kita masuk ke satu ide, kenapa kita nggak bikin bisnis tapi impactful gitu ke yang lain. Jadi kita bikin platform bisa minjemin satu buku ke buku yang lain. Nggak usah ngambil profit gede, yang penting shipping cost-nya ke cover, yang penting orang yang bisa minjemin juga dapat insentif. So we make buka buku, platform pinjam-minjam buku, buku fisik secara online pertama di Indonesia. Jadi teman-teman daripada bukunya rayapan, ngeganjel pintu ya kan, jadi bisa dipinjemin di sini, nanti ketika pengiriman, nanti kita jemput bukunya, kita kirim ke borrowernya, ketika borrower selesai, borrower juga bukunya bisa kita jemput balik ke teman-teman sekalian. Setiap buku yang kalian pinjamkan juga dapat insentif. Untuk buku lokal 5.000 sampai 10.000 satu buku per bulan. Terus habis itu kami memiliki visi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sharing knowledge dengan platform yang kami buat. Saat ini selain buka buku, kami juga membuat yang namanya buka sessions. Jadi itu adalah session di mana teman-teman bisa memiliki two-way communication, itu bukan book review atau apapun yang berhubungan dengan buku, tapi dasarnya dari buku. Jadi misalnya kita bahas tentang 4 tendencies karakter orang, kita bahas tuh di situ 50%. Kita bahas gimana cara implementasinya berdasarkan buku 4 tendencies itu. Nanti abis itu teman-teman bisa pinjam dari buka bukunya. So far kita sudah mengcover 9 provinsi dan 24 kota di tanah air. Dan dari buka buku dan buka sessions kita sudah connect sama 3.000 user yang sama-sama memiliki visi untuk saling berbagi ilmu. Karena kalau saya aja bisa sembuh dari penyakit saya nggak minum painkiller lagi sekarang. Saya bisa cover buliannya, karena bulian itu nggak hilang. Misalnya teman-teman punya bisnis, ada di cover media, dibully juga sama netizen. Jadi nggak selesai, tapi bisa overcome itu. Terus Kania bisa dapat textbook yang lebih murah. Teman aku yang di Cibeber sana bisa belajar bahasa Inggris dari Diary of We Make It. We make an impact because of book. So why don't you start now with us?
karena bersama kita bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Buka aja Bukalapak.